Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mencoba berskenario tentang pembelajaran dari pengembangan konseptual. Nah, di sini saya pertama akan memunculkan suatu miskonsepsi dari salah satu materi tentang gelombang tinggi. Yaitu miskonsepsinya itu, apakah frekuensi bunyi yang didengar tergantung pada jarak antara sumber bunyi dan pengamat yang diam. Jadi antara sumber bunyi dan kedua pengamat itu sama-sama diam. Dan di sini ada masalah. Bagaimana frekuensi yang didengar oleh dua pengamat diam yang terpisah dengan jarak berbeda terhadap sumber bunyi yang diam, di mana kedua pengamat itu sama-sama diam. Nah, di sini saya coba menampilkan sebuah video dari fisik Classroom tentang droplet effect. Nah, ini kaitannya materinya itu berkaitan dengan efek droplet. Video is the Doppler effect, and we want to know what is the Doppler effect, why does it occur, and what are the mathematics associated with it. Mr. H, let's get started. Let's suppose we have a water pump that periodically disturbs the water. The result is a series of disturbances or wavefronts will be produced that travel at the same speed in all directions. These circular wavefronts will be concentric in nature and Nah, di situ ada suatu ilustrasi tentang buka gelombang itu dari efek kutu misalnya yang ada di air yang sedang diam dan yang menghasilkan satu buka gelombang yang berbentuk melingkar. Nah, di mana setiap jarak atau setiap kecepatan pada buka gelombang itu sama karena medium yang terbentuk itu dimulai dari medium yang sama. centered at the same location, the pump's position. But if the pump were to move to the right as it periodically disturbs the water, Nah, kan tapi jika kutu atau benda yang ada di air itu bergerak, maka membentuk suatu muka gelombang yang berbeda, di mana arah geraknya itu muka gelombang akan menghasilkan kecepatan yang lebih besar dibandingkan relatif terhadap benda yang dia tinggalkan. but each circular wavefront would be centered at a different location, giving the pattern that you see here. The Doppler effect is observed anytime we have a source of waves, such as disturbing the water, that is moving with respect to some observer. The actual effect that is observed depends upon whether the log is moving towards the observer or away from the observer. Let's suppose that points A and B in the diagram represent two observers in stationary boats along the water. The Doppler effect would not be observed in this situation because there's no motion of the log relative. Nah, di situ kan pada percobaan itu ada dua buah titik yang menjauh pada sumber gelombang yang berbeda. Nah, di mana di situ tidak ada pergerakan, makanya tidak ada terjadinya suatu efek yang namanya efek Doppler. Nah, efek Doppler itu terjadi jika sumber bunyi atau pengamat itu ada yang bergerak. Nah, jadi jika kedua komponen tersebut tidak bergerak, maka tidak ada efek Doppler atau pengaruh dari frekuensi yang didengar oleh pengamat atau dari sumber bunyinya. To the observers, each one of the observers would observe the waves approaching their goal at the same frequency. But in the case of the log, Jadi ketika gelombang-gelombang lingkaran itu mengenai titik, misalnya titik itu kita ilustrasikan sebuah perahu, ya kan? Nah, di situ akan terbentuk suatu muka gelombang yang sama terhadap titik A dan titik B karena tidak adanya pergerakan dari dua komponen tersebut antara sumber bunyi dan pengamatnya.
Nah, di sini saya akan coba untuk mengilustrasikan secara detailnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini seperti tadi, ini adanya terbentuk muka gelombang, di mana di sini ada titik A dan titik B yang berjarak berbeda terhadap sumber bunyinya. Nah, di sini, kali kan ada gambar apa? Di sini kan terhadap sumber bunyi ada yang jaraknya agak jauh, yang dekat. Nah, di sini kita mengacu kepada ada namanya disipasi energi. Disipasi energi atau pengurangan dari energinya. Tetapi panjang gelombang yang dihasilkan itu akan menghasilkan sama. Tetapi yang menyebabkan perbedaan itu adanya disipasi, adanya energi yang berkurang terhadap mediumnya. Jadi sumber bunyi itu mengalami pengurangan sehingga frekuensi yang didengar itu agak kurang jelas. Tapi berdasarkan hasilnya itu frekuensi yang dihasilkan itu akan tetap sama karena panjang gelombang yang dihasilkan itu sama dan medium yang melalui hambatannya juga sama, yaitu udara kan. Jadi kecepatannya juga sama. Oke. Selanjutnya kita kembali. Nah, di sini ada kasus. Nah, ini penguatannya seperti tadi itu dianalogikan seperti buka gelombang. Nah, kalau dilihat dari sistem persamaan dari efek Doppler, nah di situ frekuensi yang didengar itu tidak bergantung pada jaraknya, tetapi dia bergantung relatif terhadap kecepatan dari pengamat dan sumber bunyinya. Jadi perubahan frekuensi itu akan terjadi jika adanya pergerakan yang relatif antara pengamat dan sumber bunyinya. Jadi tidak bergantung pada jaraknya. Jadi kalau mau seberapa jarak jauhnya antara sumber bunyi dan pengamat, jika kedua pengamat itu diam, maka tidak ada perubahan frekuensi. Nah, tapi kenapa kalau kita memanggil orang, misalkan jaraknya yang jauh tuh agak kurang jelas? Nah, itu tadi penyebabnya karena adanya disipasi energi atau penyerapan dari energi bunyinya terhadap mediumnya. Nah, penyerapannya itu bisa berubah jadi energi panas atau bentuk energi lainnya. Karena kan kita ketahui bahwa partikel-partikel udara saat kita mengeluarkan suara itu akan terjadi suatu tumbukan antara partikel udara sama partikel suara kita. Jadi ada sedikit mereka tumbukan lah bahasanya dan menghasilkan bentuk energi lain atau serapan dari energi lainnya. Nah, di sini ada penerapannya. Itu biasanya digunakan pada alarm di pabrik, alarm bahaya lah kalau ada terjadi kebakaran dan sebagainya. Di situ biar itu alarm dan ini dibagi frekuensi tertentu yang bisa didengar terhadap jarak terhadap ruang-ruangan yang ada di pabrik tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.